Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berkenaan dengan Jumat Agung, kita akan mengadakan ibadah dan juga perjamuan kudus yang seyogianya kami pimpin dari gereja secara online, diikuti oleh setiap umat Tuhan yang memiliki kesempatan untuk mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami. Kiranya di dalam kita melaksanakan ibadah Jumat Agung ini, kita melaksanakannya dengan penuh hormat dan santun kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, yang menjadi sumber keselamatan kita. Tentulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepadanya sebab Dia telah rela berkorban bagi kita supaya kita tidak binasa di dalam kebinasaan kekal. Oleh pengorbanannya itu kita hidup di dalam hidup yang kekal. Demikianlah kita akan beribadah dan kita akan mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita sama-sama berdoa dan hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah kita. Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan, memperingati hari kematian Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Darahnya yang tercurah bagi kita, saudaraku yang terkasih. Kasihnya yang sungguh besar bagi kita, saudaraku yang terkasih. Mari saat pagi hari ini kita akan sungguh-sungguh membawa pujian kita, membawa syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang layak menerima setiap pujian kita, menerima setiap syukur kita. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu,
memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami disembuhkan, kami diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kuasa darah Tuhan, kami telah ditebus, kami telah diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus, darah-Mu tercurah bagi kami, darah-Mu menyucikan kami. Haleluya. ditebus. Terima kasih Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, mana telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, mana telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah, kami telah ditebus. Kami bersorak lebih lagi memuji nama Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kuasa bagi setiap kami yang percaya bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang terkasih, lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan, karena Tuhan Yesus yang telah luar biasa baik. Haleluya. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat
sudah telah menebus hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sukacita kami penuh. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Tuhan. Karena Kau yang telah menyucikan kami, menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Shalom, puji nama Tuhan pada kesempatan hari ini dalam suasana ibadah Jumat Agung. Kita boleh bersama-sama ada di tempat ini, kita rindu supaya Tuhan melawat kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kita telah memuji menyembah Tuhan dan kita rindukan pada kesempatan hari ini Tuhan berbicara kepada tiap-tiap kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, ini perdana dan menjadi sesuatu dalam sejarah kita bahwa belum pernah kita mengadakan Jumat Agung di rumah masing-masing. Tapi oleh karena situasi wabah virus COVID-19 masih mengganggu kehidupan manusia, termasuk kita, sehingga ibadah kita belum dapat kita lakukan bersama-sama di gereja ini. Dan kita percaya sekalipun saudara kita tidak dapat bersama-sama di tempat ini, kita tidak akan pernah terhenti untuk tetap mengagungkan Tuhan. Itu sebabnya mari pada kesempatan hari ini kita mengingat rayakan bagaimana Tuhan Yesus telah mati bagi kita di Bukit Kalvari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang masih membuat orang-orang di tengah-tengah dunia ini masih mengalami ketakutan. Ya, terus peningkatan korban yang telah terinfeksi virus corona membuat kita semakin mengalami ketakutan. Dan saudaraku, ada beberapa hamba Tuhan juga yang telah meninggal oleh karena virus ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa kita tidak akan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Saya mendapatkan sebuah berita terakhir di seluruh dunia di 181 negara. Korban yang terinfeksi virus corona 19 ini saudaraku, COVID-19 ini itu ada 2.827 orang yang terinfeksi. Dan yang sembuh saudaraku baru 246.886 orang. Dan kematian berjumlah 64.774 orang. Dan dari 181 negara yang ada di dunia ini. Yang saya dapatkan tadi di liputan 6 di media saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, pada kesempatan hari ini kita harus perlu tahu bahwa di tengah-tengah ibadah kita pada kesempatan hari ini, di Jumat Agung ini, kita rindu bahwa ada pesan yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya mau sampaikan bahwa ada kabar baik ya di masa sukar. Ini kita sedang menghadapi masa-masa sukar. Ya, ada teman-teman kita seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu sudah mengalami kehilangan pekerjaan. Dan 2 hari yang lalu saya chat dengan jemaat kita, ada mereka yang suami istri sudah 1 bulan tidak bekerja. Dan saya coba tanya bagaimana untuk kebutuhan kalian dan lain sebagainya, kami berkomunikasi saudaraku. Dan ini baru salah satu dari gambar jemaat kita dan ada yang lain lagi. Dan bagaimana orang di luar sana. Tapi pada kesempatan hari ini di dalam perayaan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau sampaikan bahwa ada kabar baik di masa sukar ini bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Namun sebelum Yesus sampaikan ada beberapa fakta yang perlu kita tahu saudaraku. Fakta yang begitu penting dan semua umat manusia harus tahu. Fakta yang pertama yang saya berikan kepada saudara, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa orang itu? Saya dan saudara. Jadi kita harus tahu sebuah fakta bahwa saya, saudara, semua orang itu telah hidup atau jatuh ke dalam dosa. Telah berbuat dosa. Itu harus tahu kita faktanya. Lalu kemudian fakta yang kedua yang kita harus tahu saudara. Bahwa semua orang yang hidup dalam dosa akan mendapat upah. Yaitu kematian selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi orang yang hidup dalam dosa, orang yang berdosa akan menerima penghukuman kematian selama-lamanya. Yaitu di dalam neraka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mari bersama-sama harus tahu fakta ini. Fakta yang pertama tadi, semua orang, entah orang Batak, entah orang Jawa, Chinese dan lain sebagainya, sadar bahwa kita adalah orang yang telah berdosa. Yang kedua,
sadar bahwa orang berdosa termasuk saya itu akan masuk dalam kematian kekal, yaitu ke dalam neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, fakta yang ketiga, saudaraku yang saya mau beritahukan kepada saudara, kepada kita semua, bahwa hanya ada satu kali kesempatan untuk mendapatkan keselamatan atau kita keluar dari dosa itu. Saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat satu kisah. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Kalau saudara membawa Alkitab di Lukas 16 ayat 22 sampai 23, saya baca bagi kita. Kisah Lazarus dan orang kaya. Demikian firman Tuhan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudaraku, dari yang saya baca ini ada sebuah fakta. Orang kaya, mau orang miskin, orang yang menderita, semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Mau pendidikannya setinggi apapun, mau orangnya seganteng secantik apapun, seperti saya cantik, saudaraku semua akan mengalami kematian. Tidak ada yang namanya hidup abadi, saudara. Ini dikatakan ada yang namanya Lazarus, seorang yang sengsara borokan, saudara sudah baca di dalam Lukas pasal 16. Dia seorang sangat menderita, dapat makan saja. Dia saudaraku menunggu remah-remah dari meja orang kaya tersebut. Dan dikatakan ada anjing yang datang menjilati boroknya. Kehidupan yang sangat menderita. Tetapi ingat, mau kaya mau miskin sama-sama akan menghadapi kematian. Dan lalu fakta yang kita lihat di dalam Lukas 16 ini, bahwa Lazarus itu ketika dia mati dibawa oleh Tuhan di pangkuan Abraham. Dan orang kaya ini, saudara, dikatakan di dalam siksaan, sebuah penderitaan yang saya sampaikan ada di dalam penderitaan api neraka, saudara. Mungkin kita berkata, mungkin harus menderita ya baru masuk surga. Atau orang kaya gak boleh ya? Boleh. Tapi di pasal itu disampaikan, baik orang kaya dan keluarganya gak percaya kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, kepada Taurat Tuhan. Mereka gak percaya kepada Tuhan. Dan tidak hidup dalam Tuhan, sehingga mereka hidup dalam dosa dan masuk dalam penghukuman. Ibrani 9 ayat 7 berkata dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya coba bacakan bagi kita. Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja dan setelah itu diadili oleh Allah. Jadi Ibrani mencatat kembali bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Lalu kemudian akan dihakimi. Artinya kesempatan itu hanya datang satu kali. Kapan itu? Sekarang saat kita masih hidup, masih bernafas. Tadi saya bacakan kita bahwa ada 64.774 jiwa yang telah terenggut nyawanya hanya oleh karena virus corona. Masih ada banyak jiwa yang lain oleh mungkin TBC, ada karena malaria dan lain sebagainya. Jiwa-jiwa ini kemana? Saya terlalu percaya sekalipun virus yang merenggut nyawa teman-teman beberapa hamba Tuhan yang lain dan anak-anak Tuhan yang lain. Kalau mereka orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tangkap kesempatan selagi hidup, mereka mendapat bagian sama seperti Lazarus ada di pangkuan Abraham. Saudaraku, ini fakta. Yang pertama tadi saudaraku sadar, faktanya kita adalah manusia semuanya, siapapun itu jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Yang kedua, orang yang hidup dalam dosa akan mendapat upah kematian di neraka selama-lamanya. Yang ketiga, kesempatan hanya datang satu kali saja, yaitu selama saudara hidup untuk bertobat. Kalau tidak, kematian yang akan menjadi milik bagian kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kabar baiknya bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya. Yesaya 1 ayat 18 berkata, ini yang kita mau perlu tahu saudaraku. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan sediakan
Sebuah kesempatan untuk bertobat. Yang saya katakan tadi, kesempatan hanya satu kali dan itu saat ini selagi kita bernafas. Dan dikatakan Tuhan menyediakan pengampunan sekalipun dosamu merah seperti karmisi akan menjadi putih seperti salju. Ini kabar baiknya. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tuhan memberikan sebuah kesempatan bagi kita yang mau mendengar. Ini kabar baiknya saudaraku. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah hal-hal yang begitu banyak mengkhawatirkan manusia termasuk saya dan saudara. 1 Petrus saudaraku berkata, pasal 2 ayat yang ke-21, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini kabar baik yang saya sampaikan kepada kita di tengah-tengah perayaan Jumat Agung yang sudah sungguh membawa kita kepada kelepasan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kabar baiknya yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara. Tadi kita sudah mendapatkan ada 3 fakta, ya. Yang kedua ini kita melihat kabar baiknya apa? Kabar baiknya Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saya ajak kita melihat sebuah kisah ini saudaraku, yaitu Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 48 sampai 50 saya akan baca bagi kita. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika ada seorang yang bernama orang Farisi yang bernama Simon mengundang Yesus makan di rumahnya. Orang Farisi ini sering menolak ajaran tentang Yesus. Kita nggak tahu apa motivasinya Simon mengundang Yesus. Tapi kita lihat Yesus terima undangan itu. Dan dia mau datang, ya. Dia datang dan makan di rumah Simon. Tiba-tiba ada seorang, dikatakan di dalam ayat yang ke-36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal seorang berdosa. Bayangin. Enggak enak banget kalau disebut terkenal. Perempuan yang terkenal berdosa. Enggak disebutin dosanya apa. Ada beberapa penafsir katakan, oh dia wanita yang berzina dan lain sebagainya. Biasanya banyak sekali kisah di sini disebutin dosanya apa. Tapi ini enggak disebutin saudara. Tetapi yang jelas perempuan ini terkenal berdosa. Kalau terkenal pintar nyanyi, enak saudaraku. Kalau terkenal baik, suka menolong, enak saudaraku. Kalau terkenal pinter, enak saudaraku. Ini terkenal berdosa. Hanya mendengar itu saja saudaraku, sudah mengalami tekanan batin. Ada satu kisah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini kisah nyata. Sebut saja kata namanya si Nina, ya. Ini hanya nama contoh saja. Mengalami kehidupan dalam keluarga di kampung sangat hidup menderita. Sehingga ketika masih muda saudaraku, masih umur 14 tahun, dia harus akhirnya merantau ke Jakarta supaya bisa membantu perekonomian orang tua. Nina ini sangat baik, ya, sangat disayang oleh anak majikannya. Majikannya juga sangat sayang kepadanya. Satu kali saudara, ketika liburan, anak-anak keluar dan bersama majikan wanitanya dan tinggallah majikan prianya, saudaraku, suami. Sang punya rumah, saudaraku, di rumah. Saudaraku, rupanya ada niat terselubung terhadap majikannya si laki-laki. Dan sampai akhirnya memperkosa dia. Dia masih lugu 14 tahun dan lalu kemudian akhirnya dia hamil. Ketika ketahuan sama si nyonya bahwa pembantunya ini hamil. Ketika dibawa tes ke dokter dan ternyata hamil sudah 5 bulan.
mencoba diinterogasi sama si nyonyanya. Siapa yang melakukannya, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Ketika si Nina cerita, saudaraku, bukan mendapat pembelaan. Tapi justru dimarah, dia katakan menghina dan sebagainya. Kemudian dengan uang 100.000 disuruh pulang ke kampungnya, saudara. Di kampung apa yang terjadi? Di kampung saudaraku yang merupakan dia yang seharusnya jadi korban. Di kampung pun akhirnya dicemooh orang. Wah, coba kamu ini nggak tahu menjaga diri, kamu pergi merantau malah kamu jual diri dan sebagainya. Nggak tahu apa yang terjadi. Lalu kemudian karena malu dengan orang-orang sekampung, mamanya bawa ke tukang urut, lalu akhirnya diaborsi terjadi. Lalu kemudian masih usia 14 tahun, si Nina akhirnya meninggal dunia. Siapa yang mau disalahkan? Oh, coba orang tuanya mungkin mapan, nggak perlu mungkin dia merantau. Oh, cuma nyonya seandainya dia pengerti dan sebagainya, mungkin nggak harus pulang ke kampung dan sebagainya. Ini yang terjadi. Ada penolakan, ada yang mencibirkan, saudaraku, ada yang memandang sebelah mata. Ada orang berdosa seperti itu yang terjadi juga sama perempuan ini. Ketika Yesus di rumah Simon, dia datang. Dia berani, bayangkan saudaraku, di kota itu udah terkenal. Tapi terkenalnya berdosa, bukan terkenal baik. Dia datang karena dia tahu Yesus ada di rumah Simon, seorang Farisi itu. Dia nekat datang. Padahal itu pertemuan adalah pria-pria di sana. Kamu sebenarnya nggak boleh ada orang Yahudi untuk bergabung di sana. Tapi dia terobos itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sampaikan apa kabar baik dalam berita Paskah ini, Bapak Ibu. Dalam berita kematian, merayakan kematian Yesus Kristus di Bukit Kalvari. Kabar baik, saudara harus tahu bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Sudah diberitahu saya, semua orang telah berbuat dosa. Artinya semua kita perlukan pengampunan Yesus. Semua kita perlukan Yesus dalam hidup kita yang berkuasa mengampuni dosa. Maria, wanita yang terkenal berdosa. Simon ini sudah aku lihat. Dan dia katakan, oh masa Yesus nggak tahu. Kalau dia seorang nabi pasti dia tahu siapa itu orang berdosa tuh. Ngapain datang ke sana dan lain sebagainya. Kita mungkin juga orang yang sama. Kita merasa lebih kudus dari yang lain. Tapi perhatikan bersama-sama kesempatan hari ini. Yang Tuhan mau beritahu kepada kita. Bahwa Yesus berkuasa, dia berkuasa mengampuni dosamu, menghapus dosamu. Dia katakan, saudaraku, Simon katakan, siapa gerangan orang ini? Kok bisa dia mengampuni dosa? Ya, siapa orang ini kok bisa? Dia bisa mengampuni dosa. Dikatakan, saudaraku, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi Yesus bisa mengampuni dosa karena dia adalah Allah. Dalam Lukas 5 ayat 20 sampai 21 saya akan baca bagi kita. Kita akan begini, saudara. Ya. Ini kisah yang berbeda. Ya. Ketika Yesus melihat segerombolan orang membawa orang lumpuh. Mereka berjuang sampai memanjat, saudaraku, untuk menurunkan orang sakit ini supaya disembuhkan. Dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat, yang tahu Taurat saudaraku, ya, yang khatam dengan Alkitab, ya katakan begitu ya. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Ahli Taurat, orang-orang Farisi ketika dengar Yesus, dosamu diampuni, protes. Dalam hati ini protes, saudaraku. Perhatikan, siapa Yesus? Ada banyak orang yang menolak dia. Ada banyak orang yang tidak menginginkan dia. Tapi perhatikan, Tuhan beritahu kepada kita. Dalam kabar pada kesempatan hari ini di suasana Jumat Agung ini. Kabar baik bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Sebab Yesus itu adalah Tuhan. Ada satu tokoh pun yang berani berkata dia bisa mengampuni dosa. Bahkan salah satu tokoh pun dikatakan masih didoakan oleh pengikutnya. Supaya menemukan jalan itu. Tapi pada kesempatan hari ini kabar baiknya Bapak Ibu. Kabar baiknya Bapak Ibu, kita nggak tahu kita besok hari masih hidup atau tidak. Ya, 64.000 lebih yang sudah mendahului kita hanya oleh karena COVID-19. Kita nggak tahu, ini masih mengalami pelonjakan orang-orang yang terinfeksi. Apalagi di Indonesia. Ini sebuah kebutuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini kebutuhan yang sangat mendasar. Karena kehidupan ini bukan hanya sampai di sini. Karena setelah kita mati ternyata
akan ada kehidupan kekekalan. Kekal di surga atau kekal di neraka. Ini sekarang. Dan Tuhan kasih kabar baik luar biasa pada hari ini. Di berita hari kematian Tuhan Yesus ini. Bahwa kabar baiknya Yesus berkuasa mengampuni dosa. Karena dia adalah Tuhan. Yang Tuhan mau kita adalah bertobat. Siapa namanya Yesus? Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itulah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu Yesus. Dia ada bersama-sama dengan Allah. Saudaraku, dia adalah Alfa dan Omega. Jangan pernah ragukan ketuhanan Yesus. Saudaraku yang pernah ragu, yang saat ini mungkin masih ragu. Dan saudara hanya mendengar Yesus dari tangga saudara. Saudara hanya mendengar Yesus dari orang mungkin membicarakannya. Tapi hari ini Tuhan menyampaikan kepada saudara. Dia mau mengampuni dosamu dan dia berkuasa untuk mengampuni dosamu. Karena itulah kebutuhanmu. Yang paling hakiki saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini yang kedua yang kita mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang kedua, kalau yang pertama saudaraku kabar baiknya dia berkuasa, Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Yang kedua ternyata Yesus juru selamat bagi semua orang. Kalau dia juru selamat atau Tuhan atau penebus dosa hanya bagi orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan orang Batak seperti saya saudaraku? Bagaimana dengan suku-suku yang lain? Yesus itu juru selamat bagi semua orang. Gak perlu takut. Atau mungkin yang dahulu mungkin engkau punya dari nenek moyangmu. Oh saya ini bukan orang Kristen. Yesus itu bukan agama Kristen saudara. Tapi Yesus datang kepada semua orang. Siapapun golongan kaya miskin. Agama apapun engkau saat ini. Tuhan beritahu Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Yang gak mau hidup kekal di neraka. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membawa engkau keluar dari jalan kebinasaan itu. Ada satu yang dapat saya gambarkan sebuah cerita singkat yang mungkin bisa menggambarkan kita. Katakanlah di sebuah pulau, ya, tidak ada jalan lain yang bisa sampai ke pulau itu. Pulau itu adalah pulau yang begitu menyenangkan, pulau impian banyak orang, ya. Lalu kemudian akhirnya Anda mungkin orang yang tulus. Saudara berjuang, saya akan sampai ke pulau itu. Lalu semua saudara nggak tahu jalannya. Ya, saudara jalani apa saja, yang mana saja, yang penting saudara mau menjalani kehidupan yang baik untuk sampai di sana. Saudara nggak sampai-sampai. Lalu sampai akhir hidup saudara nggak sampai ke pulau itu. Sama. Kalau Tuhan katakan dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti hanya Yesus. Aku tulus, aku baik, aku berbuat baik dan lain sebagainya. Mungkin Anda berkata demikian. Tapi saudara harus tahu. Tidak ada jalan lain sampai ke Bapa, ke surga. Kalau tidak melalui Yesus. Jadi ingat. Yesus bukan hanya untuk orang-orang yang saat ini memuji Tuhan beribadah yang disebut orang Nasrani. Tapi Yesus Isa Al-Masih adalah juru selamat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Perhatikan, Yesus menerima undangan Simon, orang Farisi. Seperti saya katakan tadi, mungkin gak tahu apa motivasinya. Mungkin supaya kalau ngundang seorang guru agama ke rumah, dikasih makan, dijamu gitu, kan agak disegani orang. Atau mungkin dia, aku ingin dulu mendengarkan pengajaran Yesus seperti apa sih? Ya, karena dikatakan begini saudaraku. Ya. Saya akan baca bagi kita. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati nih. Ya, dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa. Dan orang apa perempuan ini? Simon bukan karena rindu. Bukan karena percaya Yesus itu Tuhan. Mesias.
dengar pengajarannya seperti apa. Mungkin mau cari di mana salib dan sebagainya. Atau mungkin supaya tenar kepada orang lain. Oh, Simon orang Farisi itu rupanya netral orangnya. Dia masih mau terima Yesus dan malah undang dia dan sebagainya. Apapun motivasi Simon, apapun yang menjadi keinginan Simon, Tuhan tak mau datang kepadanya sampai dia bertobat. Perempuan ini juga sama, dia terkenal berdosa. Yesus juga mau selamatkan dia. Seperti apa dosa yang kau miliki? Seperti apa masa lalumu? Seperti apa kehidupan dosa-dosa yang kau lakukan? Tuhan beritahu, Tuhan pun datang kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan terima itu mulai saat ini. Yesus mengampuni orang yang percaya dan bertobat seperti wanita yang berdosa ini. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa kita perlu tahu, ingatkan kembali. Yesus ini sebagai juru selamat itu sudah dinubuatkan, saudaraku. 700 kurang lebih 700 yang lalu, 700 tahun yang lalu sebelum nubuatan itu digenapi, Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang juru selamat. Saya akan bagi kita. Jadi ini berita tentang Yesus juru selamat itu bukan berita kaleng-kaleng, saudaraku. Itu sebuah kenyataan dan saudara harus pegang itu menjadi dasar yang teguh dalam kehidupan saudara. Dikatakan Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika malaikat datang, baik kepada Yusuf, Maria, mereka belum nikah. Maria belum hamil waktu itu. Tapi dia akan melahirkan. Sudah dinubuatkan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saya ulangi, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini Paulus akui. Sebuah fakta bahwa Yesus datang untuk semua orang, menebus orang berdosa. Dan Paulus katakan yang paling berdosa itu aku. Ya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Kemudian Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi saya sudah sebutkan itu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang terpanggil. Yang terpanggil di dalam namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita ingatkan kepada masing-masing kita. Bahwa Yesus yang adalah juru selamat itu, bahkan di zaman nabi-nabi, sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa dialah penebus, dialah juru selamat bagi orang-orang yang mempercaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini kabar baik yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di dalam perayaan Jumat Agung ini, mengingat rayakan kematian Tuhan. Ingat faktanya manusia semua adalah orang berdosa. Ingat faktanya orang yang berdosa akan masuk dalam penghukuman kekal. Ingat faktanya bahwa kesempatan untuk bertobat hanya satu kali saja, yaitu selama saudara hidup. Kalau sudah mati, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kita nggak tahu 64.000 lebih orang yang telah meninggal oleh karena COVID-19. Ya, saudaraku, saya tadi telah menyampaikan sebuah fakta. Yang pertama bahwa semua manusia itu telah jatuh dalam dosa. Fakta yang kedua bahwa manusia yang berdosa itu mendapat hukuman, yaitu kematian kekal atau di neraka. Dan yang ketiga adalah faktanya adalah keselamatan atau kesempatan untuk bertobat itu hanya satu kali, yaitu selagi saudara masih hidup. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini kalau Yesus adalah juru selamat bagi semua orang, bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja atau orang Yahudi, tetapi bagi semua orang. Yesus juru selamat bagi semua orang, bagi saya dan saudara. Kalau realita yang kita hadapi saat ini, saya tadi sebutkan, ada 64.000 lebih jiwa yang telah meninggal oleh karena virus COVID-19 ini. Saya percaya teman-teman hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, mereka dijamin keselamatannya. Karena Yesus menjamin keselamatan itu, mereka hidup dibenarkan oleh karena iman percayanya kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan yang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Itu sebabnya pada kesempatan hari ini, saya menyampaikan kepada saudara, percayalah kepada Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Maka engkau akan mendapatkan kehidupan kekal keselamatan. Bukan saja engkau dosamu yang diselamatkan.
Tapi Tuhan pun berkuasa menyelamatkan hidupmu dari masalah, keterpurukan ekonomi, dari persoalan apapun itu. Tuhan akan memampukan engkau keluar dari masalah itu. Tuhan berkata bahwa Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Adakah engkau di antaranya orang yang berkabung? Adakah engkau di antaranya orang-orang yang sedang mengalami kesengsaraan? Atau apapun masalah yang sedang kau hadapi saat ini. Tuhan katakan dia datang untuk menolong engkau. Itu sebabnya Yohanes 10 ayat 10 bagian berkata bahwa Tuhan datang untuk memberikan kehidupan saudaraku. Mari pada kesempatan hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kesimpulan bagi kita saudaraku, hari ini kita mendengar sebuah fakta. Bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan hukuman dosa adalah kematian atau neraka selamanya. Tetapi Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Dia mau menyelamatkan saudara. Kesempatan untuk bertobat hanya satu kali saja, yaitu sekarang selagi saudara hidup. Percayalah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Biarlah berita kematian Tuhan ini membawa kita menikmati kuasa Tuhan yang sanggup mengampuni dosa dan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara dari apapun itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus kami Tuhan. Haleluya. Wanita yang terkenal di kota itu berdosa. Ketika dia datang dan percaya kepada Yesus, dia menyesali dosa-dosanya dan mohon pengampunan Tuhan. Dia mendapatkan pengampunan itu. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu, Kau bawa persembahan kami, kehidupan kami ini. Biarlah menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Haleluya Yesus. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara
Tuhan mengundang engkau. Dia berdiri di buka pintu hatimu untuk mengutukmu. Maukah engkau membuka hatimu untuk mengundang dia masuk dalam kehidupanmu, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ingat, Tuhan katakan percaya kepadanya, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jika engkau percaya kepadanya, dia berkuasa menebusmu dari dosa. Tidak ada alat lain untuk menebus. Tidak ada orang yang dapat memberikan sebuah garansi untuk menebusmu. Hanya Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Mengambil, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Saudara, siapapun engkau saat ini, dimanapun posisimu sedang berada, jika Tuhan berbicara kepadamu pada kesempatan hari ini, bahwa engkau orang yang berdosa dan engkau membutuhkan keselamatan itu, dan kabar baik hari ini disampaikan kepadamu bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni, menebus, membayar dosamu karena dia telah lakukan itu di Bukit Kalvari. Dan jika selama ini kau ragu-ragu bahwa Yesus itu bukan Tuhan untuk semua orang, tapi hari ini kabar baik, Tuhan Yesus itu Juru Selamat bagi semua orang. Dan jika engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari angkat tanganmu dan ikuti doa yang akan saya sampaikan. Tuhan Yesus, saya membuka hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Aku bersyukur karena Engkau telah mau mati di kayu salib untuk menggantikan aku, untuk menebus dosa-dosaku. Aku terima Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Masuklah Tuhan dalam hatiku, menjadi pemimpin, menjadi Tuhan, menjadi penguasa dalam kehidupanku. Dan aku berkata hari ini, hidupku milik-Mu Tuhan Yesus. Aku bersyukur karena aku orang berdosa dan Engkau menerima aku. Pakailah hidupku menjadi saksi-Mu Tuhan. Haleluya. Jikalau engkau adalah orang yang sedang berputus asa di tengah masa-masa sukar saat ini, oleh karena dampak COVID-19 engkau mengalami kesulitan perekonomian. Oleh karena masalah apapun itu, engkau sedang menghadapi masalah yang sulit dan yang tidak mungkin engkau selesaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan saja Tuhan berkuasa mengampunimu atau berkuasa menebusmu dari dosa-dosa, tapi dia juga datang untuk orang-orang yang sengsara. Dia juga datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Dia juga datang untuk menghibur orang-orang yang sedang mengalami remuk hati. Dia datang bagi engkau saat ini. Bapa, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang membuka hatinya untuk engkau melawatnya. Mereka yang sedang mengalami persoalan hidup, baik perekonomian, yang sakit, yang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupannya, hamba berdoa, Engkau Allah kami yang hadir, melawat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang mengalami masalah perekonomian, Tuhan Engkau buka jalan. Engkau Allah kami menyediakan kebutuhannya. Tuhan, Engkau berkata burung-burung di udara Tuhan pelihara, dan Engkau berkata bahwa kami lebih berharga dari burung-burung itu. Tuhan Yesus, bunga bakung, begitu rupa Engkau dandani Tuhan. Kami lebih berharga dari bunga bakung di ladang. Hamba perkatakan Bapa, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, kesembuhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera menjadi milik kepunyaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu atas kami semuanya. Kabar baik
di tengah-tengah masalah kesukaran yang kami hadapi, membawa kami Tuhan bersuka cita, karena kami pasti dapat melewati masalah apapun, karena Tuhan telah menang mengalahkan maut. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus, cawan yang merupakan darah Kristus dan roti sebagai tubuh Kristus. Sebelum kita menerimanya, baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan, perjamuan dan roti yang merupakan peringatan akan kematian Tuhan, inilah yang kita sedang peringati. Daripada Bapak Ibu menolaknya, saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk ambil waktu sejenak untuk merenungkan kembali dosa-dosa dan minta ampun kepada Tuhan, supaya engkau tidak binasa di dalam kekekalan. Haleluya. Salibnya. Salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu, ambillah roti yang ada di tangan kananmu dan angkatlah tinggi-tinggi mengatasi kepalamu, dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makanlah Bapak Ibu roti yang sudah dipecah-pecahkan, yang merupakan tubuh Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah Bapak Ibu cawan Tuhan. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan buat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Kami bersyukur Kau tebus dosaku, Kau ampuni salahku. Haleluya. Aku mau berglori buat kasih setiamu. Oh Yesus, terima kasih. Layaklah segenap bangsa menyembah-nyembah-Mu. Layaklah segenap yang bernapas memuji-muji-Mu Bapa. Layaklah kami muliakan nama-Mu, sebab Kau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau korbankan hidup-Mu ya Tuhan, supaya setiap kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat penderitaan-Mu untuk memikul beban sakit kami. Terima kasih ya Tuhan buat kematian-Mu yang menjadi kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tetap berdoa. Kita berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi pemerintah kita, berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, berdoa bagi para korban COVID-19, supaya setiap sanak saudara mereka yang berduka dihiburkan oleh Tuhan dan memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan hati, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami bersatu hati bersama sidang jemaat Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, sebab kami tahu Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas segala. Firman-Mu sungguh tiada yang gagal ya Tuhan dan kembali dengan sia-sia kepadamu.
ketika firman itu datang kepada kami akan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami datang bersehati membawa negara kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Supaya di negara kami ini Tuhan curahkan kuasa Roh-Mu. Tuhan kuasakan kepada kami untuk menghancurkan kuasa penyakit COVID-19. Diremukkan itu dalam nama Yesus. Tuhan curahkan kepada kami hujan pertobatan, sehingga melalui permasalahan ini kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami melihat pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan di dalam gereja Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap pemerintah kami, Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, dan juga para anggota legislatif serta kepala-kepala daerah dan sampai kepada pimpinan yang terendah sekalipun. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan pencerahan kepada mereka untuk memimpin negeri kami ini, mensejahterakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya setiap mereka ya Tuhan boleh bersinergi dengan pemerintah pusat, saling mendukung untuk melaksanakan penanggulangan wabah penyakit COVID-19 ini. Kami berdoa, anugerahkan Roh Kudus kepada setiap pimpinan kami itu untuk membimbing mereka menemukan solusi-solusi yang tepat, yang seperti Tuhan inginkan di surga. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan, supaya setiap gereja baik yang ada di dunia dan juga di Indonesia secara khusus mampu menjadi saluran berkat, mampu mensosialisasikan aturan-aturan yang diperintahkan oleh pemerintah kami, kepada jemaat-jemaat, dan juga pimpinan-pimpinan gereja boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami juga berharap setiap jemaat Tuhan tidak menjadi lemah imannya, dan tetap mendisiplin diri untuk menjaga kebersihan dan juga mengikuti saran-saran dari Kementerian Kesehatan. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang baik, yang campur tangan, yang menyeberangkan sesuatu yang indah kepada kami melalui permasalahan COVID-19 ini. Ada hal-hal penting yang kami bisa pelajari ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami rapuh di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kami dimampukan berdiri. Kami masih ada hingga hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu itu Tuhan. Kami juga berdoa buat para korban, saudara-saudara mereka, supaya Tuhan yang menganugerahkan penghiburan kepada mereka, kekuatan, dan juga bagi mereka yang terganggu aktivitas pekerjaannya oleh karena wabah penyakit ini, kami berdoa Tuhan, anugerahkan jugalah kepada kami ya Tuhan, kekuatan, ketabahan, kesabaran di dalam menghadapi semua permasalahan perekonomian, supaya setiap kepala rumah tangga dan juga ibu-ibu rumah tangga boleh memanage perekonomian dengan baik di rumah kediamannya masing-masing, yang diakibatkan oleh masalah wabah penyakit ini.
Kami berdoa Tuhan, buat setiap pelayanan gereja. Kiranya kami juga boleh Tuhan anugerahkan pencerahan untuk dapat menanggulangi setiap permasalahan-permasalahan jemaat di gereja lokal masing-masing. Tolong setiap gembala sidang Bapa. Tolong juga setiap pelayan Tuhan yang sudah mengimplementasikan kehidupan mereka bagi pelayanan. Tuhan juga menganugerahkan kesehatan. Tuhan kiranya memandang hal itu baik di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau mendatangkan berkat-berkat surgawi di tengah rumah tangga mereka. Dan Engkau memproteksi kehidupan setiap sanak saudara mereka, dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka Bapa. Kepadamu kami serahkan setiap saudara-saudara kami juga. Tuhanlah yang menganugerahkan yang terbaik bagi sanak saudara kami. Tuhan memberkati tangan mereka ketika mereka bekerja, sehingga berhasil setiap yang dikerjakan mereka. Entahkah itu 100 kali lipat, entahkah itu 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Biarlah itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan di sorga. Tolong setiap sanak saudara kami supaya mereka juga bisa mendekat kepada Tuhan. Bimbing mereka Tuhan, bawa mereka semakin mendekat kepada-Mu, sehingga mereka diselamatkan seperti kehendak-Mu di surga. Demikian terjadi bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pelayanan gereja kami, program-programnya, baik itu komsel dan juga pelayanan anak-anak yang pada saat ini ya Tuhan semuanya sedang berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Kami menjalankannya di rumah kediaman masing-masing, dan anak-anak sekolah minggu tidak bisa dapat berkumpul bersama-sama ya Tuhan, karena wabah penyakit ini. Sekali lagi kami berseru kepada Tuhan Allah Israel, kepadamu ya Allahku kami berseru, anugerahkanlah kuasa yang dari surga kepada kami untuk menaklukkan, menghancurkan, meremukkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, enya engkau COVID-19, enya engkau dalam nama Yesus. Aku perintahkan engkau enya engkau. Kami miliknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah dibeli lunas dengan kuasa kematiannya. Dia telah rela mati untuk menggantikan kami. Engkau tidak bisa mengintervensi kami. Kami tolak engkau. Kami hardik engkau dalam nama Yesus, senyah engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami telah ada di penghujung ibadah kami. Dan kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
bukalah hatimu dan pikiranmu, tujukan hanya kepada Allah kita. Angkatlah tanganmu dan tadahkan kepadanya, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dialah naunganmu, dialah kota bentengmu, dialah keselamatanmu, dialah kesembuhanmu. Hari ini Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu cinta kasih-Nya. Keselamatan yang ditunaikan melalui kematian-Nya di Bukit Golgota di atas kayu salib. Darah yang kudus tercurah untuk pengampunan dosamu, dianugerahkannya kepadamu. Begitupun persekutuan di dalam rohnya, Dia anugerahkan juga kepadamu mulai hari ini. Hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemputmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.